damai sejahtera buat kita semua. Bergabung kembali dalam ibadah JKI House Online. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami, hidup kami, pikiran kami, bahkan waktu dan energi kami ini Tuhan, untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk fokus kepada Engkau. Dan kami mau minta Roh Kudus jamah hati kami, penuhi kami Tuhan dengan Engkau sendiri, dengan hadirat-Mu. Kami mau bawa persembahan pujian kepadamu karena hati kami percaya Engkau ada dan mendengarkan akan seruan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan. Pujian ini berjudul Mujizat Pasti Nyata. Lagu ini menguatkan kita untuk teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, kondisimu, pertolongan Tuhan akan sampai ke dalam hidup kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dalam waktu. Tuhan kita Tuhan yang tahu persis apa yang harus Dia kerjakan di dalam hidup kita. Belajar lagu ini sambil kita pujikan. Ku sujud di hadapan-Mu Tuhan, berseru memanggil nama-Mu, berserah dengan segenap hati. Janji firman-Mu yang menguatkanku, ku percaya mujizat pasti terjadi bagiku, karena Kau ada di hidupku. Ku percaya kuasa-Mu sanggup mengangkat bebanku. Yesus pengharapanku. Ku sujud di hadapan-Mu. Ku sujud di hadapan-Mu Tuhan, berseru memanggil nama-Mu, berserah dengan segenap hati. Janji firman-Mu yang menguatkanku, ku percaya mujizat pasti terjadi bagiku, karena Kau ada di hidupku. Ku percaya kuasa-Mu sanggup mengangkat bebanku. Yesus pengharapanku. Ku percaya mujizat pasti terjadi bagiku, karena Kau ada di hidupku. Ku percaya kuasa-Mu sanggup mengangkat bebanku. Yesus pengharapanku. Yesus pengharapanku. Yesus pengharapanku. Mari kita memuji menyembah Tuhan kita. Kau Allah yang kami percaya, Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang memberi pertolongan yang tepat, Kau yang memberi kelegaan, Kau yang memberi kekuatan.
yang tidak pernah mengecewakan. Kita belajar untuk berharap-harap kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku akan tetap berharap kepada Allahku, karena aku percaya Tuhan. Pengharapan yang ada di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saat kita terpuruk, saat kita lemah, saat kita bimbang, saat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, bangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Bangun dirimu untuk berharap kepada Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hebat, sanggup untuk menolong umatnya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami terus diteguhkan oleh firman Tuhan, meneguhkan iman kami untuk semakin dan semakin berharap kepada Tuhan, untuk makin dan makin percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihatnya, sekalipun kami belum Tuhan merasakannya, tapi kami mau percaya Tuhan, melampaui segala situasi kami. Kami mau percaya Tuhan yang mengangkat beban kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berperkara dalam hidup kami, Tuhan yang bahkan memberikan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, bekerja atas situasi kami. Firman Tuhan meneguhkan iman kami, dan terjadilah pada kami seperti iman kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi. Hari ini saya masih terus akan membawakan seri kedua mengenai Woman Series. Kita belajar dari seorang Naomi yang kita pelajari dari buku Rut. Nah, jadi hari ini kemarin dari seri 1 kita sudah membahas bagaimana seorang Naomi yang hidupnya penuh dengan masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga dia sendiri menamai dirinya sendiri Mara. Dan oleh karena itu saya ingin melanjutkan seri keduanya. Mari kita berdoa bersama-sama, oke? Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terus Tuhan berbicaralah kepada kami semua ya Bapak. Terutama khususnya buat para wanita yang mendengarkan Tuhan, hamba berdoa ya Bapak. Melalui firman ini Tuhan, mereka boleh Tuhan menjadi orang-orang yang terus dipertajam Tuhan dengan roh-Mu, terus mengenal Engkau dengan lebih baik lagi, dan mengenal Tuhan bagaimana harus bersikap dengan baik ya Bapak. Through this book Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau, bertumbuh di dalam karakter Kristus. In the name of Jesus we pray, amen. Saudara, minggu lalu jadi dari yang seri pertama kita udah belajar mengenai marah itu artinya bitterness, kepahitan. Kita udah belajar bahwa kepahitan itu seperti penyakit yang seperti kanker yang pelan-pelan masuk ke dalam tubuh dan kemudian menyebar dan akhirnya merusak semua sistem tubuh. Nah, sedangkan kalau bitterness ini seperti kanker spiritual yang akhirnya merusak spiritual life di kita dan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan terlebih lagi merusak hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus. Nah, maka itu saya hanya ingin mengulang beberapa poin yang kita kemarin pelajari di seri pertama. Seri pertama kita pelajari soal marah, yaitu seorang Naomi yang ketika dia membiarkan dirinya dikuasai oleh bitterness, dia tidak bisa melihat pertolongan Allah itu sebenarnya sudah tersedia buat hidupnya. Kedua, bitterness juga bisa mengakibatkan kita kehilangan berkat-berkat dan juga merusak orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita keluar dari bitterness. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa seorang Naomi adalah seseorang yang mengalami banyak hal di dalam hidupnya yang kalau kita pikir-pikir is just unbelievable, like
bagaimana seorang wanita bisa keluar dari masa lalunya yang pahit dan akhirnya menjadi pemenang gitu. Dan akhirnya dia menjadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk menguatkan wanita-wanita yang ada di dekat dia, termasuk Ruth. Dan kita bisa melihat perkataan-perkataan dia di akhir kitab itu sangat sungguh manis, sungguh luar biasa. Nah, saudara, saya mau membawakan beberapa poin untuk kita melanjuti poin pertama. Poin pertama, kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi kalau kita mulai terus membiarkan bitterness masuk ke dalam hidup kita. Sebagai perempuan, saya mengerti banyak hal yang terjadi. Belum lagi permasalahan dengan sesama, permasalahan dengan anggota keluarga, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan suami. Banyak hal yang kita alami, dan terlebih lagi seperti saya sampaikan pada session 1 bahwa yang namanya perempuan itu kan makhluk perasa. Apa-apa rasa. Jadi yang rasanya manis bisa lama-lama bisa jadi pahit karena ditambah rasa. Yang tadinya rasanya enak bisa jadi nggak enak karena ditambah rasa dan rasa. Nah, hari ini saya ingin persingkat saja poin kedua ini, session kedua ini kita akan belajar how we fight our bitterness. Jadi kita kalau sudah mulai merasa hidup kita sepertinya pahit, dan terlebih lagi kalau pahit itu pelan-pelan tapi pasti, pada akhirnya yang sangat disayangkan adalah kepahitan itu merusak hidup spiritual life, our relationship with Father in Heaven. Itu sangat disayangkan kalau kita sampai harus kehilangan kasih karunia, karena relationship juga merupakan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan buat hidup kita. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak terjerumus dalam bitterness, walaupun mungkin keadaannya pahit sekali. Saya mengerti banyak hal yang dialami perempuan yang pahit, belum masa lalu yang pahit, masa sekarang yang pahit gitu. Nah, untuk kita terus bisa bertahan dan terus bisa fight our bitterness with this kind of life gitu. Kita harus trust. Kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita ini trust fully to the Lord. Kedaulatan Tuhan lah yang harus kita percaya bahwa janjinya itu iya dan amin. Kita harus berjalan di sekitar situ. Kalau kita berjalan di sekitar apa yang kita bisa pikirkan, apa yang bisa kita prediksi, karena mata ini melihat banyak hal yang tidak sesuai gitu. Makanya itu akhirnya akan membuat kita lama-lama kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, pertama kita harus benar-benar percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Dalam arti apa? Kita ini ciptaannya, dan Dia mempunyai purpose buat hidup kita. Nah, kadang kita yang melenceng, kadang kita yang mulai tergoda gitu kan, iman kita tergoda untuk kita mulai melenceng dari jalannya Tuhan. Penting untuk kita knowing that God hold our life fully whole, not just like half atau cuma 20%, tapi Dia benar-benar memegang hidup kita. Dikatakan masa depan itu sungguh ada. Di hadapan Tuhan masa depan itu sungguh ada. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, esok Tuhan tolong. Kalau kita masih terkungkung di dalam kepahitan, di dalam situasi yang tidak enak, yang akhirnya membuat kita mulai pahit di dalam hidup kita, percaya satu hal, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Ini artinya dalam arti kita benar-benar menaruh hidup kita 100% di dalam tangannya Tuhan. Benar-benar mempercayai bahwa Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Pemegang hidup kita, pemegang masa depan kita, pemegang hari ini. Jadi jangan lemah, jangan mulai masuk membiarkan kepahitan proses dalam hidup kita itu memakan sukacita kita, memakan damai sejahtera kita. Tetap membiarkan diri kita terikat kepada janji-janjinya Tuhan. Nah, kedua, kalau kita juga ingat masalah Yusuf itu saudara, kalau kita pikir-pikir, kalau kita telaah lagi hidupnya, mungkin sama pahit seperti Naomi. Cuman bedanya kalau Yusuf harus struggling
dengan saudara sekandungnya sendiri. Bagaimana tidak, saudara? Dia tidak kepahitan. Buktinya, dia dijual, mau dibunuh, diejek-ejek. Iri hati terjadi pada kehidupannya dia. Kalau kita lihat-lihat akar kepahitan sudah pasti nih ya. Kalau kita nih sekarang nih melihat kejadian seperti itu, rasanya di dalam hati nih rasanya udah benci banget sama saudara kita, benci banget sama our parents, benci banget sama cousin atau siapapun itu. Tapi kita perhatiin, Yusuf menang loh di dalam sakit hatinya dia, di dalam bitterness kehidupannya dia menang. Dikatakan akhirnya dia adalah orang yang rule in Egypt, dia yang memegang kuasaan di dalam Egypt, yang akhirnya saudara-saudaranya datangnya kepada dia. Bagaimana Tuhan membalikkan Yusuf, karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup dia. Mungkin kita gak seperti Yusuf, saudara. Mungkin kita struggling dengan anak kita. Perempuan-perempuan, mungkin kau struggling dengan pekerjaanmu. Ingat, Tuhan berdaulat atas hidupmu. Kedua, extend God's grace. Dalam arti gini, daripada kita memberikan obat kepada orang-orang yang sakit hati atau membalas kembali perbuatan mereka dalam hidup mereka, dari suami, anak, bagaimana kalau kita memilih extend God grace, benar-benar memberikan forgiveness. Forgiveness itu kan datangnya dari Bapak dulu yang memaafkan kita belajar kasihnya Bapak, dan kemudian baru kita bisa menyalurkan. Kalau kita downloadnya banyak dari Tuhan, pasti kita juga bisa mengalirkan banyak ke orang-orang di sekitar kita. Kedua, untuk kita luput dari bitterness di dalam hidup kita, ada baiknya extend the God grace over all the people. Susah, saudara, tapi harus kita kerjakan. Kalau perlu belajar, give the forgiveness before they need it. Istilahnya seperti ini, kita pergi ke bank, kalau kita mau withdraw money untuk keperluan kita harus menyiapkan uang dong di dalam bank kita itu. Sama seperti forgiveness. Cukupkan dulu hidup kita dengan forgiveness yang datang dari Tuhan. Dalam arti, bergaulah erat dengan Tuhan. Forgiveness itu kan datangnya sebenarnya dari Bapa dulu kepada hidup kita. Dia sudah memaafkan kita mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala perlakuan kita yang gak baik kepada Tuhan, kejahatan kita, keangkuhan kita, dan Dia ampuni. Nah, kita harus juga mulai praktek extend God grace to all the people that hurt us. Semua kejadian yang membuat kita kepahitan, give them grace, give them forgiveness. Sebelum mereka perlukan, kita belajar untuk memberikan pengampunan terlebih dahulu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hikmat yang datang dari Tuhan. Just Christ has freely forgiven us, so we need to forgive those who have sinned against us. Matthew 6 ayat 12 berkata seperti itu. Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan yang free buat hidup kita, kita juga harus mulai memberikan pengampunan kepada orang-orang yang against us. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, perlu untuk kita melakukan demonstrate love in practical way. Dalam arti, mulai belajar untuk praktek memberikan kasih kepada orang lain. Itu adalah satu cara untuk kita keluar dari kepahitan kita. Kepahitan akan masa lalu, kepahitan akan kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Mulai menjalankan, memberitakan, memberikan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Let's say mungkin suami kita mengakibatkan kita pahit. Mulai memberikan kasih tanpa harus mengharapkan kembali. Seperti Yusuf yang memberikan tanah dan memberikan makanan kepada orang-orang yang sudah destroy, menghancurkan hidup dia. Dia nggak kepahitan, saudara. Dia memberikan kasih kepada saudara-saudaranya. Itu adalah salah satu cara untuk kita keluar dari kepahitan-kepahitan masa lalu, kepahitan-kepahitan dalam hidup. Praktek, mulai memberi, beri apa? Beri kasih, beri apa? Perhatian,
beri apa? Hadiah kalau perlu. Seperti Yusuf memberikan tanah, makanan. The way to express love dan forgiveness itu adalah dengan cara memberikan cinta itu sendiri, mempraktekkan cinta itu sendiri. Jadi nggak cuma di mulut, tapi di express our love and forgiveness in tangible way. Jadi benar-benar nyata, bisa dirasakan oleh orang lain. Nggak sesuatu yang harus besar, mungkin small gift. Praying for them. Berdoalah untuk suamimu. Oh, aku nggak bisa, Kak, aku nggak bisa. Aku sudah kepahitan. Mulai bergerak, praktek. Susah, tapi di situ ada kemenangan yang terjadi. Setidaknya kalau suamimu yang belum menang, dirimu sendiri sudah menang terhadap bitterness. Kalau anakmu belum bisa dimenangkan, setidaknya dirimu dulu sudah dimenangkan. Dan kemudian keempat, membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Ini harus dibangun, saudara. Nggak bisa kalau kita cuma bilang, oh ya, aku mau keluar dari bitterness. Tapi kalau kita nggak membangun hidup kita untuk mengampuni orang lain, itu tidak bisa. Harus membangun diri kita untuk mengampuni orang lain. Jangan kompromi dengan bitterness, saudara. Karena Ibrani 12 ayat 15 itu berkata, jangan sampai tumbuh akar yang pahitnya menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kita harus melatih diri kita untuk mengampuni, biar kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam bitterness kita. Saudara, pada akhirnya seorang Naomi, dia keluar dari bitterness-nya. Karena kelihatan dari tingkah lakunya, dari pembicaraannya dengan menantunya, dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata yang pahit. Hendaklah, kenapa? Karena kalau orang pahit, dari perkataannya, dari tingkah laku itu semua keluar. Dan berkata, segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayo saudara, mulai membangun diri kita untuk mengampuni, membangun diri kita untuk extend forgiveness, membangun diri kita untuk demonstrate love in practical way. Dan jangan lupa mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada seseorang pun atau siapapun yang dapat mengambil kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Rencana adalah rencana untuk mendatangkan segala kebaikan, bukan rencana yang ingin menghancurkan. Woman, percayalah, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan berkenan atas hidupmu. Jangan tidak percaya diri. Percaya dirilah bahwa Tuhan benar-benar mencintaimu, dan percaya dirilah bahwa Dia yang akan membawamu keluar dari setiap kepahitan-kepahitan yang ada. Mari saya berdoa untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa ya Bapa, biar firman Tuhan yang sudah dibawakan, yang di-sharingkan dapat membangun banyak orang yang mendengarkan. Kami mau Tuhan keluar dari bitterness kami Tuhan, kami mau belajar mengampuni, kami mau belajar Tuhan express the love for the others Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mempercayai Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan benar-benar Tuhan mengampuni, memberikan maaf Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk lebih lagi ya Bapak mendekatkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kuasa-Mu tuh besar atas hidup kami. Berkati perempuan-perempuan di luar sana yang sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapak, biar mereka semakin hari semakin dikuatkan. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.